Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal video kali ini kita akan belajar mengenai praktikum otomasi industri. Dimulai dari pengenalan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan software FluidSim. FluidSim adalah software yang dapat digunakan untuk penyusunan rangkaian pneumatik dan elektropneumatik, sekaligus untuk mensimulasikan rangkaian yang sudah dibuat sesuai dengan model asli komponennya. Nah, pada FluidSim ini terdapat main menu, toolbar, dan komponen library. Untuk memulai suatu rangkaian, kita memerlukan working area yang dapat dibuka pada menu File, kemudian pilih New, atau langsung memilih icon New pada bagian kiri toolbar, atau juga dapat menggunakan shortcut Ctrl+N. Nah, selanjutnya, alat yang akan kita gunakan selama praktikum ialah kompresor. Nah, pada FluidSim ini kita akan menggunakan kompres air supply. Ikonnya seperti ini dan alat yang digunakan seperti ini. Nah, kompresor ini berfungsi sebagai penyuplai udara yang nantinya akan menggerakkan rangkaian. Selanjutnya, switch. Nah, switch ini dibagi menjadi dua, yaitu push button dan detent. Berikut adalah ikonnya dan juga alatnya. Push button akan aktif ketika ditekan dan non-aktif ketika dilepas. Nah, sedangkan detent ini akan terus aktif ketika ditekan atau diputar, dan akan non-aktif ketika ditekan kembali atau diputar berlawanan. Selanjutnya, valve atau katup. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan dua jenis katup, yaitu katup 3/2 dan 5/2. Ya, berikut adalah ikonnya. Nah, angka 3 dan 5 menunjukkan jumlah saluran yang ada pada katup. Dapat dilihat dari ikon berikut. Sementara angka 2 menunjukkan kemungkinan posisi katup. Nah, dua kemungkinan ini hanya bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Jika ada 3, itu bisa ke kanan, ke tengah, dan ke kiri. Seperti itu. Nah, untuk fotonya ada pada samping, foto di samping. Selanjutnya, itu pressure valve dan shuttle valve. Nah, berikut adalah ikonnya dan berikut adalah foto alatnya. Nah, katup tube pressure ini merupakan katup yang membutuhkan dua tekanan untuk dapat mengeluarkan satu output. Jadi dia membutuhkan dua masukan udara dari kanan dan kiri, untuk kemudian udara itu nanti dapat dilanjutkan di nomor 2. Nah, katup tube pressure ini digunakan sebagai operasi logika N. Nah, sedangkan yang katup shuttle merupakan katup yang hanya membutuhkan salah satu tekanan udara saja untuk dapat mengeluarkan output. Jadi dia hanya membutuhkan input dari kanan atau input dari kiri untuk dapat keluar ke angka 2. Nah, katup shuttle sendiri digunakan sebagai operasi logika OR. Kemudian selanjutnya ada timer. Nah, timer ini dapat ditemukan pada valve group ya, kalau kesulitan mencari. Nah, ikonnya seperti ini dan juga alatnya seperti di foto samping ini. Nah, timer ini berfungsi untuk memberi delay atau jeda waktu pada suatu rangkaian. Jadi ketika ada udara masuk, nanti udara itu akan
diproses setelah waktu tertentu dan kemudian itu akan mengaktifkan atau mendorong katup di sebelahnya. Selanjutnya ada counter atau pencacah. Nah, ikonnya seperti berikut ini ya, dan juga foto alatnya ada di samping ini. Nah, counter berfungsi untuk menghitung atau mencacah jumlah masukan yang akan kemudian menggerakkan katup. Nah, jadi ketika sebagai contoh itu pada teks di situ kan terdapat ada counter 3 pulses. Nah, maka katup tersebut akan bergerak setelah mendapat 3 kali input dari input di samping ini. Nah, jadi ketika input di samping itu memberikan input sebanyak 3 kali, maka katup counter ini baru akan bergerak. Dan selanjutnya ada aktuator. Nah, aktuator itu merupakan perangkat yang menimbulkan gerakan pada sistem rangkaian berdasarkan gerakan yang dihasilkan. Nah, aktuator itu terbagi menjadi dua. Ada yang gerakannya translasi atau maju mundur, itu disebutnya silinder, dan aktuator dengan gerakan rotasi atau berputar. Nah, pada praktikum ini kita hanya akan menggunakan yang aktuator silinder. Nah, sedangkan yang aktuator silinder sendiri yang kita gunakan itu ada dua jenis, yaitu silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Nah, berikut adalah ikonnya dan foto alatnya. Nah, silinder kerja tunggal hanya menggunakan satu saluran input untuk menggerakkan pistonnya, dan untuk gerakan kembalinya dia menggunakan pegas. Nah, sedangkan yang silinder kerja ganda menggunakan dua saluran input pada kedua sisi untuk menggerakkan piston secara maju ataupun mundur. Dan terakhir kita punya limit switch. Nah, alat ini biasa digunakan dengan menggabungkan gerakan silinder sesuai dengan posisi piston yang sudah diatur untuk kemudian mengaktifkan katup limit switch. Nah, untuk icon di fluid sim-nya kurang lebihnya seperti ini. Nah, fotonya ada di samping ini yang sudah digabungkan dengan bagian atas silinder. Nah, nantinya di bagian samping ini itu akan diberi label. Nah, labelan ini nantinya akan berpengaruh pada ukuran atau jarak yang diberikan di silinder. Mungkin sekian pengantar praktikum pada video kali ini. Maaf jika banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.